Jokowi disebut-sebut akan menjadi Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Sementara itu Ketua Umum Pro Jokowi Budi Aristiadi disebut-sebut pula menerima aliran dana kasus judi online sebesar 50% di dalam surat dakwaan terdakwa kasus judol kemarin. Dua berita yang berbeda tapi bisa disatukan menjadi makna yang sama. Pertama, tidak usahlah Jokowi jadi Ketua Umum PSI yang hanya akan menenggelamkan PSI dan Jokowi saja. Kedua, Jokowi harus menjadi Ketua Umum PSI untuk melepaskan keterkaitan kedekatan dengan Projo atau Budi Aristiadi yang sudah terlalu dekat dengan Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Projo setia di garis rakyat. Omon-omon saja, sebentar lagi rakyat muntah mendengar slogan itu. Kalau terbukti Budi Aristiadi terlibat kasus judol sesuai surat dakwaan itu. Kalau 50% jatah seseorang dari keuntungan yang diperoleh dalam suatu proyek, itu tak bisa lagi disebut sebagai jatah preman, uang aman, atau sekedar uang tip belaka. Itu sudah merupakan pemegang saham tunggal, bosnya, pemilik proyek. Kalau proyek itu suatu bisnis ilegal, maka dialah sesungguhnya aktor intelektualnya. Kira-kira demikianlah peran seorang Budi Aristiadi dalam kasus judol kalau benar apa yang diungkapkan dalam surat dakwaan terdakwa kasus judol kemarin itu. Dalam suatu podcast Jaksa Agung, ST Burhanuddin pernah memberi sinyal bahwa bakal ada yang berada di level atas akan menjadi tersangka. Tapi sampai saat ini tak ada juga yang diumumkan. Dalam suatu podcast lain, Budi Aristiadi mengaku tak terlibat kasus judol ini. Ia akan membantu mengungkapkan kasus judol ini usai diperiksa polisi. Hasto Kristianto saja yang kasusnya saat ini masih disidangkan, tak ada anak buahnya yang secara terang-terangan berani mengungkapkan keterlibatan dirinya di depan persidangan. Kasusnya sudah lama, sudah pula diputuskan, dan para terpidana sudah pula menjalankan hukumannya. Tapi Hasto tetap tak selamat dari kejaran KPK. Ia dituduh KPK sebagai aktor intelektual, bahkan melakukan perintangan penyidikan, perintangan hukum. Ini Budi Aristiadi, bekas anak buahnya, ditangkap polisi kasus judi online dan saat ini kasusnya sedang disidangkan di pengadilan. Jangankan menutup-nutupi perannya dalam kasus judol ini, bahkan mereka berani terus terang mengungkapkan peran serta Budi Ari dalam surat dakwaan. Tak tanggung-tanggung, Budi Aristiadi disebut menerima 50% jatah dari judol itu. Berarti itu proyek dia, bukan yang lain. Masa Budi Ari bisa selamat, Hasto saja tak bisa selamat. Belajar dari kasus Hasto Kristianto dan Budi Aristiadi, kalau boleh dikatakan begitu, kalau kita berkasus, maka tetap tenanglah kita. Bantah sejadi-jadinya bahwa kita tak terlibat. Yang terlibat hanya anak buah kita saja. Stop sampai di situ. Tetap katakan bahwa kita setia di garis rakyat. Kita berjuang untuk rakyat. Terserah nanti kalau dunia di sekitar kita justru membuktikan hal yang sebaliknya. Lihatlah betapa tenangnya Budi Aristiadi saat kasus judi online ini terbongkar. Bekas para anak buahnya diseret polisi, dia tetap tenang mengatakan tak terlibat. Kasus Hasto bisa berlanjut agaknya karena yang berkuasa sudah berganti. Penumpangnya sudah runtuh. Apakah kasus judol yang menyebut nama Budi Aristiadi ini harus menunggu pula pihak yang berkuasa berganti? Prabowo mengatakan dengan tegas tak akan pandang bulu dalam memberantas korupsi. Pakar hukum TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih saat diwawancari TV One merasa heran kenapa nama Budi Aristiadi yang masuk dalam surat dakwaan tapi ia belum menjadi tersangka. Seharusnya ia sudah menjadi tersangka, kata Yenti Ganarsih agak keheranan. Ini bukan lagi pemberitaan media apalagi sekedar isu atau rumor belaka. Ada pula yang berani mengatakan framing dari Hong Kong. Memang surat dakwaan bisa di framing. Yang mengherankan juga pasal TPPU itu sendiri tak diterapkan sejak awal dalam kasus judol ini. Bagaimana bisa menusuli jatah yang 50% buat Budi Ari, 30% dan 20% untuk para terdakwa lainnya tanpa penerapan pasal TPPU. Di akhir wawancara tak lupa Yenti Ganarsih mengingatkan Waketum Projo Freddy Alik Damanik yang jadi lawan bicaranya bahwa ini masalah yang serius bagi Budi Aristiadi.
Kasus judi online ini pertama sekali diungkapkan oleh kepolisian di awal pemerintahan Prabowo. Begitu menggebu-gebu sehingga muncullah harapan publik akan adanya pembersihan yang serius. Belasan pegawai Komdigi yang dulu bernama Kominfo dijadikan tersangka, tapi saat tak kunjung sampai ke atas, publik mulai curiga pasti ada sesuatunya. Tapi mana ada yang berani buka mulut, hanya menjadi pembicaraan di warung kopi saja. Tapi saat masuk menjadi surat dakwaan, publik mulai terkejut lagi. Memang ternyata ada sesuatunya antara penyidik dan penuntut umum, seperti ada yang berbelok arah, seperti ada yang membatasi, tapi ada juga yang ingin mengungkapkan secara tuntas. Lagi-lagi pakar TPPU Yenti Ganarsi keheranan, apakah sebab ini kejaksaan dijaga oleh TNI ketimbang kepolisian? Ada apa sesungguhnya? Memang tak mudah bagi Prabowo melakukan tindakan yang mendasar kalau yang bermasalah itu orang-orang di sekitarnya. Tapi sejauh ini Prabowo masih bisa meraih angka 6 dari 10 yang ingin diraihnya. Prabowo terus bergerak ke depan meski tak secepat yang diinginkan. Prabowo terus mengulang komitmen pemberantasan korupsinya yang tanpa pandang bulu itu. Terakhir terlihat handalannya tertumpu pada dua institusi besar, yakni Kejaksaan dan TNI. Bukannya tak percaya dengan institusi lain, melainkan Prabowo agaknya harus membuat skala prioritas. Surat dakwaan yang jelas-jelas menyebut nama Budi Aristiadi saja, tapi faktanya tak terlihat pemeriksaan yang serius terhadap yang bersangkutan. Memang ada tanda tanya yang besar yang tak bisa dijawab, bahkan oleh pakar TPPU sekelas Yenti Ganarsi sekalipun. Disebut tapi masih belum disentuh. Sebetulnya tak hanya Budi Aristiadi saja yang harus hati-hati seperti dikatakan pakar hukum TPPU Yenti Ganarsi, tapi juga harusnya Jokowi. Kendati dianggap agak kejauhan, tapi kedekatan Jokowi dan Budi Aristiadi beserta projonya itu tak bisa dianggap enteng. Publik kita paling jago kait-mengkaitkan. Yang tak terkait saja bisa dikaitkan, apalagi yang benar-benar terkait. Apa yang ada dalam surat dakwaan itu bukanlah opini warung kopi yang tak ada konsekuensi hukumnya. Itu sama sekali tak main-main. Munculnya nama Budi Aristiadi dalam surat dakwaan bisa jadi semacam kompromi politik tersendiri untuk mengikuti saja jalur hukum normal. Sudah tak bisa dihilangkan, tapi tak bisa juga diambil tindakan tegas. Akhirnya mengikuti kayak air mengalir saja dulu. Bisa jadi Jokowi mulai agresif melaporkan terkait ijazahnya yang belakangan ini heboh karena pusing juga melihat kasus Budi Ari ini. Pengalian isu kata orang. Mulai terpikir pula untuk menjadi ketua umum PSI. Mendirikan partai dengan kasus seperti terkena Budi Ari ini bukanlah jawaban terbaik. Makanya seperti pelaporan masalah ijazah itu, termasuk juga menjadi ketua umum PSI, sebaiknya jangan dulu. Istilah lainnya mempertinggi tempat jatuh saja. Tulisan Dahlan Iskan itu bagus bahwa orang kuat memang sulit tumbang oleh orang luar, orang kuat tumbangnya dengan dirinya sendiri saja. Saya tak mengatakan itu akan berlaku kepada Jokowi, tapi semua nasihat yang baik itu layak untuk dipertimbangkan buat diri kita sendiri.